Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cinta. Senang sekali rasanya saya Mbak Nimah bisa menyapa Anda kembali melalui video saya. Khusus di video kali ini saya akan jelaskan nih tentang bagaimana sih caranya kita bisa mengelola pikiran kita agar kita tidak selalu negatif thinking. Kita selalu berpikir negatif kepada orang lain itu sangat berbahaya sekali. Tidak hanya berbahaya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang lain. Loh, kok bisa Mbak Nimah? Nah gini, ketika Anda memandang buruk orang lain, ya otomatis cara Anda bersikap kepadanya, cara Anda untuk berkomunikasi dengannya tentu berbeda. Anda tentu akan menjaga jarak, Anda tentu akan berpikir bahwa orang tersebut akan melukai Anda atau menyakiti Anda, sehingga responnya berbeda ketika Anda menganggap orang itu adalah orang yang baik. Anda akan memperlakukannya dengan ramah, ya. Terhadap siapapun, ya, berpikir negatif tentang apapun terhadap siapapun. Dan yang paling rugi memang diri kita sendiri, karena belum tentu apa yang kita pikirkan tadi itu benar-benar nyata atau benar-benar keadaan yang sebenarnya. Bisa jadi kita itu hanya memikirkan hal buruk, tetapi sebenarnya hal yang kita pikirkan tadi itu tidak pada kenyataannya. Contohnya, ketika kita melintasi sebuah jalan tersebut itu sangat sepi, ya, gelap dan juga sepi. Kita berpikir bahwa di jalan yang gelap tadi ada setannya gitu ya, atau mungkin ada kuntilanaknya, ya. Padahal sebenarnya itu hanya pikiran kita sendiri. Akhirnya kita takut untuk lewat jalan tersebut. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Anda lewat pun tidak akan ada kuntilanak yang lewat di situ. Anda tidak akan diapa-apain gitu, ya. Yang tadinya Anda bisa melintasi jalan tersebut dengan baik, akhirnya Anda cari jalan lain yang lebih jauh, ya, walaupun itu muter-muter, padahal sebenarnya ada jalan yang dekat karena gelap saja, makanya Anda takut lewat situ, padahal sebenarnya tidak masalah. Nah, itu adalah pikiran buruk, contoh pikiran buruk, ya. Kemudian lagi, ya, salah satu contoh pikiran negatif, kalau misalkan kita punya pasangan, kita menganggap pasangan kita itu selingkuh, otomatis kita kepada pasangan akan lebih protektif dong, ya. Kita akan membatasi dia, kita akan cenderung mengintai dia. Padahal sebenarnya pasangan kita itu nggak selingkuh. Tetapi karena kita yang berpikir negatif tentang pasangan kita, akhirnya sikap kita ke pasangan itu berbeda. Yang harusnya kita bisa lemah lembut ke pasangan, akhirnya kita jadi jealous, kita jadi cemburuan, bikin dia nggak nyaman. Nah, ini adalah beberapa contoh tentang pikiran negatif. Dan bahayanya tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi orang yang kita pikirkan tadi, ya, atau sesuatu yang kita anggap negatif tadi, ya, itu juga berdampak ternyata. Kalau misalkan Anda ingin terbebas dari pikiran negatif, apa saja sih yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah Anda harus bisa menyadari bahwa apapun yang Anda lakukan, apapun yang dilakukan orang lain itu dalam pengawasan Allah SWT. Ya, kalau misalkan Anda ini berpikir negatif, pikiran saya ini ternyata diawasi oleh Allah. Saya malu dong, ya, kalau misalkan saya berpikir negatif ke orang lain. Saya malu dong, ya, tentunya kalau saya pikirannya macam-macam ke orang lain, gitu ya. Dan Anda juga harus percaya bahwa orang lain juga diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang dia lakukan, tindakan apa yang dia lakukan, ya, pikiran dia itu juga dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Toh resikonya juga ditanggung oleh orang tersebut. Jadi Anda tidak perlu takut. Anda tidak perlu takut bagaimana orang memandang Anda. Anda tidak perlu takut bagaimana orang lain, ya, bersikap kepada Anda. Yang perlu Anda takutkan adalah ketika diri Anda selalu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah Anda harus bisa melatih segala sesuatu dalam diri Anda itu pada hal-hal yang positif. Selalu berbaik sangka. Ya, selain menimbulkan dosa, tentunya akan merugikan diri Anda. Maka dari itu lebih baik berbaik sangka saja daripada Anda menghabiskan waktu Anda yang terus berlalu. Kita tidak tahu, ya, kapan ajal menjemput kita. Kalau misalkan kita melakukan hal-hal yang buruk, otomatis kan, ya, kita sendiri yang rugi. Buku catatan amal kita, ya, isinya adalah sesuatu yang buruk saja, ya. Berpikir negatif kepada si A, ya, mencurigai suami dan lain sebagainya. Itu tidak sehat, ya rekan cinta.
Maka dari itu rekan cinta, pikiran negatif ya itu benar-benar harus dihilangkan, harus dilatih, diisi dengan pikiran-pikiran yang positif, berbaik sangka. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga yang harus Anda lakukan adalah Anda harus senantiasa berdoa. Kita harus selalu berdoa karena kita di dunia ini memang menjalani ujian, menjalani cobaan ya. Kemudian juga ada godaan setan juga dimanapun tempatnya ya. Dimana setan sudah bersumpah akan mengganggu anak cucu Adam, akan menyesatkannya. Salah satunya adalah dengan pikiran negatif ini, karena sangat mudah sekali ya wanita atau laki-laki itu dihasut oleh setan ya dengan pikiran negatif. Maka dari itu harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari hal-hal buruk tersebut. Nah, kalau misalkan Anda memiliki masalah ya sudah terlanjur negatif thinkingnya itu tingkat dewa dalam arti sudah benar-benar sangat-sangat sulit sekali untuk bisa merubahnya, maka Anda perlu untuk melakukan terapi ya. Anda perlu untuk membersihkan energi negatif di dalam diri Anda agar nantinya Anda bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Begitu. Karena kalau misalkan tidak diterapi ya, nanti khawatirnya ya sampai kapanpun Anda akan menjadi pribadi yang selalu berpikir negatif dan akhirnya Anda pun bersikap negatif juga kepada orang lain. Begitu. Nah, bagi rekan cinta yang mungkin ingin konsultasi atau ingin terapi khusus untuk menghilangkan energi negatif ini, Anda bisa menghubungi saya di nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi rekan cinta yang tidak ingin ketinggalan artikel-artikel seputar asmara dan rumah tangga, juga bisa kunjungi situs resmi saya ya di www.motivatorcinta.com. Demikian dari saya, wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.